Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak live? Sore menjelang buka puasa ya. Tapi dengan semangat kita juga harus tetap belajar. Ini kita ada di halaman. Hari ini kita belajar tentang habitus tumbuhan. Nah, apa itu habitus tumbuhan atau plant habit? Habitus tumbuhan adalah sifat dari fisik atau keragaan suatu tumbuhan. Nah, jadi kalau kita lihat tumbuhan itu fisiknya atau raganya atau habitusnya itu ada macam-macam, ya. Ada berbagai macam pengelompokannya. Nah, kita pelajari dulu yang mungkin paling sering kita dengar atau kita temukan di masyarakat. Yang pertama, habitus tumbuhan itu ada kelompok tumbuhan tidak berpembuluh atau lumut-lumutan, ya. Seperti apa lumut-lumutan? Nah, biasanya lumut-lumutan kita temukan di daerah yang lembab. Di halaman kita ada nggak ya? Yuk kita lihat. Nah, ini kelompok lumut-lumutan, ya. Kelompok lumut-lumutan, ya sukanya di lembab-lembab gini. Nah, ini kebetulan ada anggrek juga ya guys. Ini anggrek hitam. Sobat live, ini kelompok dari anggrek hitam, tetapi bukan yang Selogen pandulata. Ini sepertinya Selogen asperata. Kita belum ketemu bunganya sih. Cuman kita waktu itu menemukan di pedagang, ya sayang juga tidak terawat, ya sudahlah kita ambil, mudah-mudahan bisa kita budidayakan. Nah, ini ya lumut-lumutan. Ini lumut-lumutan. Nah, nanti ini bisa ada sporofitnya. Ini gametofitnya guys. Oke, itu yang pertama ya, dari kelompok lumut-lumutan. Cirinya fisiknya kecil, umum di daerah yang lembab-lembab. Nah, itu lumut-lumutan. Dan yang kedua, itu ada kelompok herba. Herba itu tumbuhan yang tidak banyak tidak mengandung ini ya, kayu ya. Tubuhnya itu lebih banyak berisi air. Misalnya apa? Nah, misalnya kelompok herba itu seperti lidah buaya, kemudian sansifera, ya, daun ungu. Nah, itu bisa masuk ke dalam kelompok herba, ya. Banyak mengandung air, banyak mengandung air tanpa bagian berkayu. Nah, ini kelompok herba. Termasuk juga, ya, kalau kita tidak memisahkan antara rumput-rumputan. Rumput-rumputan itu juga bisa dikategorikan sebagai herba, ya. Kemudian kelompok tumbuhan berimpang seperti jahe, kemudian kencur, kunir. Nah, itu termasuk dalam herba, ya. Herba itu serapan dari bahasa asing herbs. Kalau di kita mungkin lebih dikenal dengan nama ternak, ya. Bahasa Indonesia yang lebih dipakai itu yang mungkin sudah agak terkikis itu adalah terna, ya. Terna atau herba. Kelompok kedua, tidak mengandung kayu, ya. Banyak tubuhnya disusun oleh air. Ini kelompok herba. Kemudian, nah tadi kalau dipisahkan ada lagi kelompok yang namanya rumput-rumputan. Nah, jadi rumput-rumputan itu bisa dimasukkan, ya, beberapa itu memasukkannya ke dalam bagian dari herba, tapi ada yang menggolongkannya sendiri, yaitu rumput-rumputan. Nah, kalau rumput-rumputan kita tahu yaitu kelompok yang tidak mengandung kayu, kemudian tumbuh
membentuk rimpang, ya, membentuk rumpun, ya, tumbuh membentuk rumpun. Kemudian juga dia ini daunnya itu panjang-panjang, ya, daunnya memanjang. Nah, itu ciri-ciri dari rumput. Nah, misalnya ini. Nah, kebetulan di halaman banyak rumputnya. Jadi di halaman banyak rumputnya cocok untuk belajar. Pas ya alasannya ya, bisa buat tempat belajar. Padahal yang punya rumah malas membersihkan. Ya. Nah, ini rumput-rumputan. Nah, rumput-rumputan. Jadi ya tidak ada ininya, tidak ada kayunya. Nah, makanya orang juga cenderung memasukkan ini ke herba. Bisa dimasukkan rumput, bisa dimasukkan herba. Yang ketiga itu adalah tumbuhan yang agak besar lagi, yaitu kelompok semak. Ya. Kelompok semak itu bagaimana? Kelompok semak ini, nah ini sudah memiliki batang maupun percabangan, ya. Nah, kemudian bedanya dia tidak mengandung unsur kayu, ya. Nah, sebagian besar batangnya tidak mengandung unsur kayu kecuali pada pangkalnya. Nah, itu berkayu. Yang lainnya ini dianggap tidak memiliki kayu gitu ya. Yang mengandung yang selnya mungkin banyak diisi oleh lignin, ya. Nah, ini kelompok dari semak, ya. Jadi semak-semak belukar. Nah, ini sebagian besar adalah kelompok semak, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini ada rumput Jepang, kelompok semak-semakan, ya. Kemudian di atas semak ada lagi seperti semak juga, tetapi lebih tinggi dan lebih punya kayu, tetapi dia tidak tinggi sekali. Ini masuk ke dalam kelompok perdu. Kelompok perdu. Nah, perdu itu jadi beberapa bentuknya seperti pohon, ya, punya arsitektur seperti pohon, tetapi salah satu cirinya itu dia tidak tinggi. Misalnya apa? Nah, misalnya itu adalah karamunting, ya. Jadi dari genusnya Melastoma itu ada juga itu, ya. Itu masuk ke dalam kelompok perdu-perduan. Ya. Jadi semak tapi lebih tinggi dan punya arsitektur sudah seperti pohon. Jadi punya batang berkayu juga. Nah, ada batang pokoknya yang bisa terlihat jelas. Tapi kalau semak tadi umumnya tidak punya batang pokok. Nah, dia batangnya itu bercabang-cabang, banyak cabangnya tanpa pokok yang jelas. Nah, jadi perdu seperti pohon tapi tidak tinggi, ya. Dan yang selanjutnya itu adalah pohon. Nah, seperti mangga ini masuk ke dalam kategori pohon, ya. Mangga masuk dalam kategori pohon. Nah, cirinya apa kalau pohon? Kalau pohon itu ya jelas sudah dia kelompok tumbuhan yang berkayu. Pohon itu tumbuhan yang berkayu dengan tinggi pada kondisi dewasanya itu lebih dari 5 meter. Nah, itu pohon, ya. Nah, tingginya di atas 5 meter. Nah, kalau perdu bisa nggak di bawah 5 meter tadi, termasuk karamunting itu, ya. Karamunting itu bisa besar tetapi tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian ada selain pohon ada juga beberapa kelompok lain, misalnya tumbuhan liana, ya. Tumbuhan liana yaitu tumbuhan yang merambat. Kemudian ada juga kelompok dari kaktus-kaktusan atau tumbuhan sukulen, ya. Nah, ini tumbuhan yang banyak menyimpan air, dapat tumbuh pada kondisi yang ekstrim kekeringan, ya. Nah, ini sukulen, ya, kelompok tumbuhan sukulen. Ya, contohnya itu adalah kaktus-kaktusan.
Kemudian tadi ada liana, ada sukulen. Nah, mungkin itu dulu ya. Nah, mungkin kalau ada yang bisa menambahkan, silakan. Mungkin saya ada terlewatkan. Silakan nanti dimasukkan di dalam komentar. Terima kasih dulu, itu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.